Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian jamaah kajian pagi Masjid Al-Arqam yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum wa rishdah bil akhlaqil karimah wa bil uswah al hasanah. Alhamdulillah di pagi hari yang dingin dan cerah ini kita dikumpulkan sehingga bisa berkumpul di sini oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat dan waktu yang mulia ini. Meskipun jujur saya masih rada kriuk-kriuk dulu Pak. Saya pergi dari hari Senin Bu, dari Senin pagi sampai sekarang hari Ahad ini. Hari berapa hari dulu? Ini Bu, pantoy kalah itu. Bisa minggu ini saya belum pulang. Kalau lihat mobil saya itu belakang laundryan penuh itu. Ada yang mau sedekah laundry boleh itu. Saya keliling ke Jakarta, ke Depok, Bekasi, ke Yogyakarta, terus ke beberapa tempat. Baru tadi tengah malam sampai di sini mengamalkan salah satu ayat Quran. Ya apalah yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw a'lamu yasma'una biha ila akhir. Memang mudah-mudahan ini salah satu cara saya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu semua ke tempat ini juga sama sebagai salah satu cara kita menggapai meraih ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena memang salah satu cara kita untuk menghadapi hidup ini, dan salah satu yang terpenting tidak boleh lewat adalah ngaji. Rasulullah itu banyak pesan-pesan terkait ilmu. Ya, itulah caranya dengan ngaji. Termasuk salah satu cara untuk menggapai husnul khotimah adalah insyaallah dengan ngaji. Man kharaja fi thalabil ilmi, jadi terkenal sekali, karena fisabilillahi hatta yaji. Orang yang keluar dari rumah, tadi saya lihat ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot, ada yang naik motor, ada yang naik busway ya di sini. Itu semua masuk dalam kategori kharaja. Keluar dari rumahnya, sudah persiapan dari sholat subuh. Kalau ibu-ibu apalagi harus masak dulu, memasak Bu. Ini aman ya, kharaja. Semuanya kharaja nih bapak-bapak, ibu-ibu saya. Ada yang start dari Jarak Sari, dari Kauman, ada yang dari stasiun. Saya start dari stasiun Gambir. Dari sini ketemu kita di sini, maka kita masuk dalam kategori kharaja fi thalabil ilmi. Maka janji Allah itu karena fisabilillah, bukan yakunu, tapi karena artinya dipastikan, dijanjikan, dan insya Allah pasti diberi oleh Allah. Itu tercatat di sabilillah hatta yarji'a, sampai ia kembali. Kembali ini dalam tafsir hadis maknanya dua. Pertama, yarji, kembali ke rumahnya. Yang kedua, yarji itu kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarji ini perbuatannya, bukan raji itu orangnya. Maka kita kalau rajin, rutin dan merutinkan, mendawamkan, mentradisikan ngaji dalam hidup kita, maka kita akan terus statusnya fisabilillah hatta yarji'a. Pertama di dunia sampai pulang ke rumah kita, berangkat lagi pulang. Kalau santri dari asrama pulang ke berangkat ke kelas ke asrama lagi, itu full kecatat fisabilillah. Sampai pulang kita yang terakhir nanti, yaitu pulang ke Allah Subhanahu
Itu janji yang pertama. Banyak hadis yang lain. Man salaka thariqan, siapa yang salah suluk yasluk, orang yang terus melangkah yaltamis fihi ilman, di dalam perjalanannya itu selalu yaltamis. Pernah dengar kata-kata yaltamis? Lamsun itu artinya nyenggol, ngemek. Artinya dalam segala perjalanannya bersentuhan dengan ilmu. Itu janji Allah sahalallahu lahu, dengan aktivitas perjalanan yang panjang tadi itu sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan-jalan menuju surga. Ini jangan kita bayangkan ya, seperti bayangan orang dulu bangun bangunan tinggi-tinggi karena pengen cepat masuk surga. Seperti Fir'aun bangun piramid tingginya seperti itu kan biar kelihatan tinggi. Tapi jalan di sini artinya adalah Allah mudahkan segala aktivitas yang menuntun kita menuju surga. Pernah merasakan mau berangkat ngaji itu berat itu? Pernah apa sering? Sering. Sama, Ustadz kan bisa jadi demikian. Mau berangkat ngajar berat. Digendoli anak misalkan, digendoli istri. Yang istrinya satu pak, digendoli. Berat, tapi begitu dilawan maka Allah akan memudahkan. Sahalallahu. Instrumen-instrumen untuk ke surga itu dipermudah. Meninggalkan maksiat dipermudah, melaksanakan ketakwaan menjadi dipermudah. Maka mudah-mudahan kita semua yang rutin mendawamkan untuk hadir dalam kajian-kajian dimanapun itu berada, masuk dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Ya, ini cara dari kecil ngaji, remaja ngaji, dewasa ngaji, tua ngaji, sampai akhir hayat kita yang menghentikan ngaji kita. Al-Fatihah yang kita baca waktu kecil TK dengan yang kita baca waktu kita usia 50 tahun, Al-Fatihahnya sama dong, Sama. tapi rasanya sama atau tidak? Harus berbeda. Rasanya harus lebih dalam, pemahamannya harus lebih luas. Dari mana kita bisa seperti itu? Dari ngaji. Itu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita, dan kita terus bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu kalau solawat itu luar biasa? Ya dari ngaji. Kita bersolawat kepada Nabi sekali, yang balas bukan Nabi, yang balas bahkan Allah langsung Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang bersolawat kepada kita 10 kali muter saja menjadi lingkaran. Kita bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada kita, membalas terus menerus seperti itu. Nah ini menjadi pengingat bagi kita, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus berada fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum saya masuk ke materi, saya mungkin pengen cerita sedikit dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kelihatan fotonya, Pak? Di hari Selasa, di hari Senin saya di Jakarta, terus 2 hari saya di UI Universitas Indonesia. Itu salah satu kampus legend dan terbesar lagi. Bukan kampus Islam. Kalau UII itu kan kampus Islam di Jogja. UIN tapi UI Universitas Indonesia adalah kampus nasional, bukan kampus Islam. Tapi satu hal yang kemarin membuat saya begitu bahagia, UI undang saya untuk ngisi di kelas 2 kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bukan Universitas Islam ya Bu ya. Lihat pesertanya juga nggak semua pakai jilbab gitu. Makanya nggak saya zoom ya Mas.
itu mengisi kuliah tentang ekonomi wakaf dalam bahasa Inggris. Kampusnya bukan kampus Islam, kuliahnya wajib berbahasa Inggris karena mereka harus mengambil kelas yang berbahasa Inggris minimal 15 SKS. Yang dipelajari tentang Islam, spesifiknya ekonomi wakaf. Ini pun Pak Lima ngajar pelajaran Islam, kitabnya bahasa Arab, ngajarkannya pakai bahasa Inggris. Yang diajar dari Cina itu. Tapi yang membuat saya sebahagia adalah ternyata Gen Z. Gen Z itu apa Pak? Generasi Z. Itu yang kelahiran tahun berapa Pak? 2001 ke atas itu namanya Gen Z. Kalau 80-an sampai 2000-an SMI milenial. Nah, bapak-bapak ini termasuk generasi apa ini? Gen Z, milenial, sama kolonial. Kolonial. Anak-anak muda berbagai jurusan, bahkan nggak semuanya Islam. Berbagai negara juga karena nggak semuanya ke Indonesia. Belajar tentang wakaf di kampus yang bukan Islam. Dan yang menariknya adalah biasanya kalau saya ngisi acara atau apa ketika selesai sesi pertanyaan, ada pertanyaan gitu. Apakah ada pertanyaan? Any question? Yang angkatannya kalian 1, 2 gitu ya. 5, 10 tanya-tanya. Di sana saya kaget. Any question? Hampir setengah kelas ngangkat tangan semua. Mudah-mudahan ya akom nanti gitu. Gantian saya nanya, setengah masjid ngangkat tangan semua. Siap deh Pak. Jadi saya selain bahagia juga menjadi optimis dengan berbagai macam problematika yang ada di masyarakat kita. Ada judi online, ada pinjaman online, apalagi prostitusi online dan semua yang maksiat serba online pun ternyata kita juga bisa memanfaatkan generasi yang muda yang mulai teknologi ini untuk ke arah yang baik. Ada banyak yang hadir dan dengan berbagai termasuk dari Amerika juga kemarin saya ketemu. Yang kedua, saya sedikit cerita lagi. 3 tahun yang lalu saya hadir di Bali di acara G20 atau kerennya G20. 20 negara-negara ekonomi terbesar di dunia hadir di Nusa Dua Bali. Saya alhamdulillah diundang juga di situ. G20 itu negara Islam atau bukan Pak? Isinya campur aduk, ada Amerika, Rusia, Cina, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Hadir dalam satu ruangan dengan kita seluruh direktur bank sentral seluruh negara G20. Ada Bank Indonesia, ada Bank Sentral Cina dan lain sebagainya. Itu bukan bank Islam semua. 20 ekonomi terbesar di dunia. Yang dibahas apa? Saya buka di sini. Satu sesi khusus yang membuat saya bersyukur adalah karena ada Arab Saudi, ada Indonesia dan beberapa negara yang mayoritas Islam. Yang dibahas zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dalam forum yang sebesar itu, dalam forum yang bukan khusus umat Islam, dalam forum yang melibatkan negara-negara terbesar di dunia, sesi khusus 1 hari penuh kita membahas tentang zakat, infak dan wakaf. Karena ini sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi keniscayaan, dan memang fitrah manusia itu harus menuju ke hal yang baik dan terus menjadi lebih baik. Kalau lihat ini orang Arab, insya Allah Islam.
Ini orang Yordan apa Timur Tengah pokoknya. Itu saya. Yang sipit-sipit itu, yang kayak kata ibu-ibu kayak opa-opa Korea gitu. Kira-kira Islam atau bukan? Bukan. Tapi ini menjadi kebutuhan dan menjadi keniscayaan untuk terus dipelajari. Karena memang disinilah kita mengajarkan nilai-nilai Islam yang kita ngaji sederhana di musola, di masjid, di kelas, di pesantren, di pondok-pondok dan sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai yang mahal, ajaran-ajaran yang keren, ajaran-ajaran yang hebat, yang ketika diamalkan itu hasilnya tidak kecil, yang ketika diamalkan itu memberi manfaat yang luar biasa, yang ketika dijalankan itu memberikan kontribusi yang tidak kecil, bukan hanya untuk umat Islam tapi juga untuk umat di seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Dari 2016 sampai 2023 berlanjut sampai sekarang, saya dan beberapa tim bolak balik luar negeri, salah satunya ke Filipina. Apa misinya, Pak? Misi perdamaian perang lewat ekonomi Islam. Pernah dengar ada perang Filipina, Pak? Pernah dengar ada orang Indonesia ditahan di Filipina, disandra? Karena itu pertempuran campur aduk antara etnik, agama, politik, antara Katolik dengan Islam, antara Manila yang di utara dengan saudara Muslim yang di selatan. Perang berpuluh-puluh tahun, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Akhirnya kita masuk lewat misi perdamaian, menggerakkan ekonomi, memutar ekonomi Islam yang ada di Pulau Mindanao, saudara-saudara Muslim, wajah-wajahnya seperti kita ini. Tapi yang mendanai saudara-saudara kita yang Katolik yang dari utara, dari Manila, selatan, diputar-putar secara ekonomis, secara bisnis di selatan. Akhirnya orang tidak sibuk berperang, tapi sibuk merebut. Tidak sibuk berperang, tapi menjadi sibuk berdagang, berwirausaha, berbisnis. Ulama-ulamanya jadi semangat membimbing mereka. Sekarang menjadi tahun kemarin uang yang mengalir khusus lewat program kecil-kecil ini saya rupiahkan hampir 1 triliun rupiah tanpa saya mengeluarkan uang sama sekali. Semuanya jadi damai, udah gak perang lagi. Teman-teman yang Katolik itu kalau ikut saya selalu mengingatkan waktu sholat. Sebelum subuh dibangunin, praying. Tak ajari, kalau pagi namanya subuh. Subuh saya, Khomeini itu 2 rakaat. Dia jadi hafal. Bukan orang Islam tapi jadi hafal. Kalau pagi itu sholatnya, nanti jam 12-an itu berhenti. Jam makan siang, tapi sebelum makan siang tahu mereka kan langsung makan kan. Kita dikasih tempat sholat. Kalau siang itu apa namanya? Zuhur. Khomeini 4. Berapa itu, Pak? 4. Mereka jadi tahu, orang Katolik jadi paham. Kalau zuhur itu 4. Nunggu depan masjid, kita sholat terus menerus sampai ketika tiba waktu sholat Jumat, saya minta dicarikan masjid. Ada bangunan berubah, alhamdulillah ketemu masjid. Kok sepi, nggak ada kiroah, nggak ada apa. Ternyata kuil sing agama Sikh, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan agama Muslim. Ternyata kuil Sikh karena bentuknya dikira kalau ada kubahnya pasti masjid. Padahal gereja-gereja juga ada yang pakai kubah. Wah, pusing nyari sampai keluar provinsi baru ketemu ternyata masjidnya di rumah lantai 2 penuh orang-orang Islam di situ. Saya alhamdulillah merasakan makan paling enak itu di situ karena Jumat berkah seperti di sini. Ya, jadi dari seperti itu kita coba meresapi, memahami, menghubungkan dengan Al-Quran yang kita baca setiap hari. Maka ini menjadi penting bagi kita untuk memperdalam lagi pemahaman kita sedikit demi sedikit terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kita baca. Ini baru masuk materinya, Pak. Kajiannya mau sampai jam berapa? Jam 7 tetap selesai ya, Bu. Nah,
Ini yang selalu kita ulang, tapi kita perdalam terus-menerus pemahaman tentang ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari dulu baca ayatnya sama, tapi pemahaman kita setiap hari, setiap waktu harus menjadi lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa buatan Bu? Apa? Khalaqal insana Min min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Untuk hari ini sampai 3 ayat ini saja. Kalimat Iqra dari qara ayat qara'u yang artinya membaca. Iqra, bacalah. Di sini kalimatnya satu paket. Yakni Iqra bismi rabbika itu satu paket, tidak bisa dipisah, sehingga kalimatnya itu langsung nyambung, tanpa dan tanpa kemudian, tapi langsung Iqra bismi rabbika, bukan Iqra wa sammi rabbaka atau Iqra tsumma sammi rabbaka. Tidak dan tidak kemudian, tapi langsung Iqra bismi rabbika. Maka ini nyambung langsung, tidak boleh terputus, bukan hanya bacaannya tetapi juga maknanya. Maka kita urai satu persatu di kesempatan pagi hari ini. Iqra bismi rabbika ini satu kesatuan yang tidak boleh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Iqra itu dimensi keilmuan karena dia membaca. Bismi rabbika itu dimensi keimanan. Ada nggak orang yang bismi rabbika beriman, zikir miliknya luar biasa, tapi tidak mengamalkan Iqra, tidak mau belajar kayak konsinau keset? Ada atau tidak? Ada atau banyak? Pokoknya konsinau suruh ritual senang. Ya entah aturan atau apa, misalkan dari pagi sampai malam sampai pagi bisa bertahan. Suruh nih, nek pengen soke mau maca ini pengen 10.000 apa itu? Dari isya sampai subuh dia bisa bertahan, Pak. Tapi suruh ngaji di masjid kayak gini, 10 menit itu udah kaki mulai ke depan, goyang mulai pote-pote dan sebagainya. Karena mikir. Itulah kenapa tafakur sa'ah dalam beberapa kajian lama disebutkan mikir 1 jam itu lebih berat dan lebih mulia daripada beribadah sekian ribu bulan misalnya. Tergantung kualitas dan keikhlasan masing-masing. Tapi yang penting di sini adalah kita nggak bisa nih memisahkan ini. Ada yang tadi bismi rabbika tapi malas Iqra. Atau ada yang Iqra belajarnya luar biasa detail, ilmu apapun bisa dipelajari, tapi dia terlepas dari bismi rabbikanya tadi. Jadinya apa? Jadinya yang korupsi, jadinya yang nipu. Kalau dagang harus curang, kalau berbisnis harus, bahkan di luar negeri kalau saya ketemu orang luar negeri dan malu. Karena apa? Orang Indonesia itu terkenal cheating. Cheating itu kalau bisnis sama orang Indonesia harus tertulis di notaris, kalau enggak pasti hilang. Mereka punya pengalaman kayak gitu. Are you from Indonesia? Oh no, I'm from Konoha. Karena apa? Ya itu, kita banyak mengamalkan bismi rabbika. Setiap sumpah jabatan ada Qurannya, ini namanya. Coba sebutkan pelantikan yang nggak pakai kitab suci di atasnya itu. Tapi ya dilanggar semuanya karena Iqra saja, tapi nggak bismi rabbika atau bismi rabbika tapi nggak mau memakai dimensi. Maka kita generasi muda kita dikasih contoh yang baik dari bapak ibunya. Semampu kita menggabungkan antara keilmuan dan keimanan. Dimulai dari makan yang halal, nyari yang halal, semua yang masuk itu halal, semua yang dipakai halal. Itu insya Allah memperkuat Iqra dan bismi rabbika. Nah,
Kalau saya tanya ke ibu-ibu, kan perintahnya membaca berarti ada yang dibaca. Yang dibaca itu nopo ya? WA, nopo Facebook, Al-Quran, nopo malah itu. Yang berani jawab, pokoknya jawab apa aja, saya kasih hadiah. Ibu-ibu yang angkat tangan, bu, angkat tangan dulu, silakan. Apa aja pokoknya, nanti saya kasih hadiah. Apa yang dibaca? Iqra, bacalah. Nah, yang dibaca itu apa? Angkat tangan dulu, bu. Kalau nggak angkat tangan, berarti belum pede itu. Saya lempar ke bapak-bapak, 1. Ayo bu, 2, ini hadiahnya udah ada. Itu malu-malu bapak-bapak aja. Yang dibaca itu kira-kira apa? Angkat tangan dulu pak. Oke, silakan pak. Yang dibaca itu situasi lingkungan. Situasi dan lingkungan, bapak-bapak ini lihai membaca situasi. Apalagi pak, kira-kira yang kan tidak dilanjutkan pak, tambahin pak. Enggak yang bapak yang tadi gitu. Saya kasih contoh gini. Setiap habis sholat itu mengucapkan assalamualaikum, tengok kanan, tengok kiri. Tapi tidak bisa membaca lingkungan sebelah kanan, sebelah kiri, Pak. Ya, terima kasih. Itu salah satu. Dapat voucher ya pak? Voucher pertama 50.000. Ibu-ibu ya, masih belum jawab. Nanti angkat tangan ya bu ya. Insya Allah yang ini nggak oplosan pak. Saya pastikan ini bukan pertama oplosan. Karena setiap hari kita cek takaran dan kualitasnya. Baca itu ada yang dibaca. Perintah membaca itu saya ringkaskan dari beberapa tafsir. Jadi seperti ini bu prosesnya kalau orang belajar itu bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, jadi kalau di tafsir itu misalkan ibu, ini sambil kita ngaji kitab nih, ini di surah Al-Alaq. Nah, kita klik, nanti muncul surah Al-Alaq, tafsirnya nanti bisa milih tafsir As-Sa'di. Nah, ini bisa dilihat bu. Saya nggak hanya bisa dibaca ya, bisa dilihat, bisa dibaca, gundul ini bu. Ini masih mending ada titiknya. Di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tulisan Arab itu nggak ada titiknya, Pak. Titik nggak ada, apalagi kasroh, fathah, domah, tanwin, fathah dan sebagainya nggak ada. Cuma garis-garis saja, titik pun nggak ada. Tapi tetap bisa dibaca. Itulah keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk tulisan. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bentuk tulisan malah bapak ibu mumet itu. Karena zaman dulu Qurannya cuma garis-garis saja tulisannya. Terus dikasih titik, lama-lama semakin meluas dikasih tanda baca. Sekarang macam-macam, ada dikasih warna, dikasih terjemahan. Nah ini ada tafsir Al-Baghawi, nanti beda isinya. Ternyata mikir itu pusing ya bu ya. Nah, itulah kenapa kita diperintahkan untuk menggabungkan antara ilmu dan keimanan. Nah dari itu saya ringkaskan saja buat bapak ibu, apa sih yang kita harus baca ini? Yang pertama adalah al-ayat al-Qur'aniyah was sunnah an-nabawiyah wad dalil ala sidqihim. Nih nanti biar nggak lupa nih Pak, ditandain di Pak foldernya. Bukan saya lupa kepala saya. Yang harus kita baca yang pertama adalah ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Apakah hanya dibaca saja? Tentu tidak. Wadali mana sidqihima. Kita buktikan, kan kita baca bukti dari kebenaran ajaran-ajaran Quran dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jamin, saya berani jamin, karena yang jamin bukan saya. Allah dan Rasulnya menjamin, saya berani memastikan kalau ajaran Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu pasti benar dan terbukti kebenarannya. Ada yang belum, tak itu belum.
karena kita belum tahu. Tapi semua yang insya Allah terbukti kebenaran dan keotentisitas. Contoh paling sederhana saja, Allah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah berjanji, Allah menurunkan Al-Quran, Allah akan menjaga Al-Quran berikut keasliannya. Terbukti namun betul. Dan tidak ada satupun kitab suci di dunia selain Al-Quran yang masih terjaga keasliannya. Pernah baca Injil, Pak? Pernah. Beda-beda kan isinya? Beda tahun aja sudah beda isi, beda cetakan. Itu baru di Indonesia. Nanti baca Injil yang bahasa Inggris beda lagi. Nanti baca Injil yang bahasa Arab. Jadi juga kita bahasa Arab ini bisa jadi Injil juga itu yang bahasa Arab harus tahu. Itu bisa berbeda-beda. Karena apa? Ya memang seperti itulah sunatullahnya. Yang tidak asli pasti akan tercemar dan akan tercerai-berai, akan terbukti sendiri ketika aslinya. Tapi Al-Quran non sewu, misalkan umpamanya seluruh Al-Quran kitabnya yang di HP, yang di mushaf, semua musnah terbakar di dunia ini. Al-Quran masih ada atau tidak? Masih. Di mana itu? Di hati para penghafal Al-Quran. Ini yang di sini sudah disoalkan para penghafal Al-Quran ya. Minimal kan trikul itu setengah juz aman. Sedikit itu pegang, meskipun sedikit jangan sampai lepas. Kita kalau untuk apa yang mungkin Al-Qadr dengan Anas balik mana Al-Qadr Anas tambah apa deh, nggak apa-apa. Nggak ada yang murah dan nggak ada yang ringan dari Al-Quran itu, semuanya mahal. Maka pakai terus. Orang coba yang bersyukur nih kalau coba kita jadi orang Kristen atau Katolik, belum tentu hafal itu surat-surat yang ada di kitab Injil. Dipakai sholat juga nggak sholat juga kan? Makanya yang pertama, al-ayat al-Quraniyah wa sunnah nabiyah wa dari wa masih lebih boleh ditulis, boleh dihafalkan. Kalau yang hafal tiga-tiganya nanti saya kasih hadiahnya 2. Yang kedua, apa yang diikra bismillahirrahmanirrahim yang harus kita baca dengan keilmuan dan penuh keimanan, yaitu al-ayat al-kauniyah fi kulli anha'il alam. Ayat-ayat yang ada di alam semesta, baik di langit, di bumi, dan di dalam diri kita sendiri. Ini yang harus betul yang tadi Bapak sampaikan, membaca keadaan, membaca alam itu juga bagian dari perintah Iqra bismi rabbik. Saya bikin kampus di Jogja, namanya kampus optometri berbasis wakaf. Ternyata dari perintah melihat kepada mata saja lahir 2 ilmu yang sangat besar dan spesifik. Yang pertama ilmu kedokteran spesialis mata. Kuliah dokter spesialis mata itu murah atau mahal banget. Mata ke dalam itu ternyata ilmunya dokter spesialis mata. Nah ternyata mata yang keluar ada lensa kontak, ada kacamata, ada berikut turunan-turunannya. Itu dokter mata nggak bisa. Yang bisa adalah optometris. Ilmunya namanya optometri. Ada yang klinis, ada yang non klinis. Dari perintah membaca mata saja lahir ilmu kedokteran spesialis mata dan ilmu spesialis optometris. Itu baru mata ke dalam dan mata keluar. Itu belum sampai membahas bulu mata itu. Saya nggak tahu ilmunya ngomong di buku. Itu perintah ini, itu cara lahir ilmu. Nah disitulah anak-anak kita nanti bisa belajar, berkreasi, mengamalkan al-ayat al-kauniyah di kuliah al-ilm. Ilmu tentang astronomi, ilmu itu loh. Makanya di kampus-kampus Islam yang besar, yang sudah berumur lama, ilmu-ilmu seperti ini juga diajarkan lengkap, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena tidak memisahkan antara Iqra bismi rabbika. Karena kalau ini dipisahkan di ilmu ini, misalkan lahirlah ilmu kedokteran yang diamalkan menjadi dokter-dokter yang kedua nanti
dokter yang jujur dan dokter yang kurang jujur. Ada atau tidak? Harus diakui. Ustadz aja bisa jadi yang jujur dan tidak jujur. Ada nggak ustadz yang tidak jujur? Nah, nolongnya kok sini, Pak. Nah, semua ada potensi untuk jujur dan tidak jujur. Nah, mana nih? Kalau kita mengamalkan mikrobisbiologi ya, jadi apapun tadi, ilmu-ilmu duniawi pun akan menjadi sarana menjadi orang yang jujur dan bermanfaat. Jadi perawat keren, jadi dokter, jadi pedagang. Ya. Contoh jadi pedagang yang keren, gitu. Kita coba praktekkan, insya Allah nggak akan rugi. Saya mematahkan teori orang kalau bilang wah mas boleh sing halal boleh sing haram angel. Sudah pernah dengar itu? Di mana itu? Sering di mana-mana. Golek sing haram wah tangan lamun golek sing halal. Karena dia mau memakai ukuran dia dibandingkan dengan Al-Quran. Padahal saya buktikan satu contoh saja. Bapak Ibu kalau ke SPBU saya yang di Sidoarjo itu setiap jam 6 pagi atau jam 6 lebih 10 atau lebih 50 atau lebih 30 gitu. Jadi kan akan lihat orang yang berseragam hitam bawa ember stainless steel yang kayak ember cat tapi dari besi. Itu setiap hari, setiap pagi saya minta semua produk setiap hari tanpa terkecuali harus ditakar, ditera ulang setiap pagi untuk mengecek dua. Yang pertama takarannya pas atau tidak. Yang kedua barangnya asli atau tidak. Maka yang saya bagikan tadi Pak, insya Allah ini nggak kecampur air, nggak oplosan pertalite dan lain sebagainya. Bahkan pernah ada yang beli pakai botol mineral yang 1,5 liter itu diisi 1,5 liter ternyata nggak kuat. Wah berarti saya keluarnya kelebihan. Nggak apa-apa, mending kelebihan daripada kurang. Diangeti ya bahasanya imbang. Ternyata itu. Nah ketika Bapak Ibu ngisi kelihatan atau tidak itu? Kelihatan. Maksudnya kelihatan nggak keluarnya seliter saudara? Nah di bohongin itu tahu atau tidak? Tapi ngerasa nggak? Kalau ngerasa di bawah itu enak atau enggak? Nah, itulah Wailul Mutaffifin itu berlaku untuk dua. Bila tanuan nasiyastafun wa idza kalum aw wazanuhum yuksirun. Mutaffifin itu untuk pembeli dan penjual. Nek tuku njaluk diangeti, nek jual njaluk dikurangi. Mutaffifin itu berlaku bagi dua. Bisa curang pembeli dan penjual. Maka mali menjadi pembeli yang baik dan menjadi penjual yang baik. Ini ternyata dengan mempraktikkan itu apakah saya rugi? Tidak. Saya bisa membuka data karena bukan untuk kekayaan pribadi ya. Saya berani saja share pengalaman. Dulu ketika belum jadi wakaf, 1 bulan itu maksimal profitnya hanya 100 juta. 1 titik SPBU. Dengan pola yang walau alam karena bukan kami yang ngelola. Bahasanya kan ada tangki bocor, ini itu nggak banyak dan nggak berkah. Tapi sekarang saya bisa mentarget 300 sampai 350 juta 1 SPBU. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, di sekitaran Cikampek, kalau di Bapak Ibu ke Sate Marangi itu ada dekatnya ada pom bensin besar itu konsumsi wakaf kita juga. Dengan mempraktikkan itu justru keuntungannya naik. Artinya kita mematahkan kalimat boleh sing haram baik. Saya balik justru mencari yang halal itu lebih mudah. Dalam hal apapun Pak, termasuk mas-mas ini dalam hal istri juga paling aman nyari yang halal. Enggak ngumpet-ngumpet, enggak ini itu dan sebagainya. Maka ini yang kedua menjadi penting. Al-ayat al-dunia wa di Quran. Yang ketiga, al-ayat di tadawil ayam az-zaman min al-hawadith. Ayat-ayat yang sini bergantinya peristiwa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Sebenarnya dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah nanti ya gitu-gitu saja.
Zaman Nabi Adam ada pembunuhan? Ada pertama. Sekarang ada atau tidak? Banyak. Zaman sekarang ada LGBTQ, apa itu? Kalau Bapak Ibu ke Thailand itu ada 16 jenis kelamin, Pak. Astagfirullah. Ini pun hitung-hitungnya, Pak. Deteksi itu gimana? Kita kan tahunya laki-laki, perempuan, atau kalau dalam fikih ada khunsa. Khunsa itu memang lahirnya punya 2 jenis kelamin. Kota ruangnya dari sana. Nanti dites mana yang dominan, laki-laki atau perempuan, geografi bisa jadi normal. Dan hanya 3 ini dalam fikih. Tapi di Thailand ada 16 jenis kelamin. Saya mending waktu saya ke Filipina juga banyak kayak gitu. Saya lebih curiga laki-laki beneran laki-laki di sana daripada laki-laki bonceng perempuan, Pak. Dan itu faktanya terjadi. Di zaman Nabi Lut ribuan tahun yang lalu sudah terjadi peristiwa hoax, berita palsu. Zaman dulu atau tidak? Zaman dulu atau tidak? Viral atau tidak zaman dulu? Viral. Korbannya bukan orang jauh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi korban hoax, diberitakan berzina, berselingkuh dengan ini, viral di Santero, Madinah. Sekarang ada nggak hoax seperti itu? Bayangkan kalau di zaman Sayyidah Aisyah sudah ada Instagram, Facebook, WA, Twitter, TikTok, FYP itu Sayyidah Aisyah itu, diberitakan. Ada nggak berita palsu yang sekarang? Sama. Fir'aun sedemikian berkuasanya, kaya raya, berkuasa kaya raya, nggak pernah sakit. Bahkan dalam beberapa cerita Israel itu Fir'aun itu bersin aja nggak pernah, Pak. Wahai itu nggak pernah. Pemenang gigi itu terus kurimen gitu, saking sehatnya. Zaman sekarang ada orang yang tinggal sugih, berkuasa, kemana tinggal ketik bisa ngacaukan satu negara gitu. Ada. Begitulah kita membaca pergantian peristiwa dari zaman ke zaman dengan bismillahirrahmanirrahim sehingga menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Itu kita baca ketika jaya itu seperti apa sih? Oh seperti ini. Tapi ketika terpuruk mau hancur, tanda-tandanya sudah kelihatan itu. Zaman dulu, sekarang sampai nanti sama tanda-tandanya. Bacalah. Soalnya 2/3 ayat Quran itu bercerita tentang peristiwa. Ada surah Al-Baqarah, cerita sampai cerita nyembelih lembu dan sekian panjangnya. Ini tafsirnya saya bahas di sini sampai hatta di depan baru selesai. Seminggu full di sini. Maka ini menjadi penting bagi kita supaya mengamalkan ini. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Sudah ikra bismillahirrahmanirrahim, kita diminta supaya tadi hasilnya kita sadar kalau kita statusnya hanyalah seorang hamba. Semakin mengamalkan ikra bismillahirrahmanirrahim, hasilnya harusnya semakin sadar kita adalah khalaqal insana min 'alaq. Hanya seorang hamba yang tercipta dari segumpal darah. Maka Allah yang paling berhak untuk tadbirihi, Allah yang paling berhak untuk mengatur kita, melarang kita, memerintah kita. Tapi nggak asal perintah dan nggak asal melarang. Allah ngasih buku petunjuk dan orang yang menunjukkan, yaitu Rasulullah SAW dan kitab Al-Quran. Kita beli HP aja dapat buku, kita beli mobil dapat buku. Masa Allah ngasih hidup nggak ngasih? Dikasih nih petunjuknya. Nah, semakin kita mengamalkan ikra bismillahirrahmanirrahim tadi, semakin kita memahami status kita yang sesungguhnya, yaitu hamba di hadapan Allah Subhanahu. Habis sadar tadi, diperintah lagi, ikra lagi. Gak boleh berhenti ngaji. Walau buka akram, nanti kita akan memahami al-halimu anjahil ibadi la yu'ajjilu alaihim bil uquq. Kita semakin memahami kelembutan kasih sayang Allah melas asih sama kita, sehingga Allah tidak la yu'ajjilu alaihim bil uquq. Kalau kita salah karena bodoh, maksiat karena kelalaian kita, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu
Kira-kira kalau Allah itu maksiat langsung tunai dihukum, Indonesia masih ada atau enggak Pak? Kalau ada korupsi langsung hujan batu gitu. Saya sama nabi-nabi itu. Kalau ada LGBT langsung gunung balik. Indonesia masih ada nggak kira-kira? Mungkin dunia udah habis. Tapi Allah layu ajilu bi'uqubah. Allah tidak menyegerakan. Nah, di antara kurnihi an-na'imal insana alamal insana malayam fasyarahu fahuwa karamahu bin'ilm. Kenapa kita disuruh ngaji, belajar? Allah ingin memuliakan kita dengan ilmu. Wal fadlu inta nabi abul bariyah Adam alal malaikah. Karena itu yang membuat dari awal penciptaan Nabi Adam, yang membuatnya mulia dibanding seluruh makhluk yang lain adalah ilmu. Nah, Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam langsung dan turun temurun sampai ke kita. Wal ilmi taratan yakunu fil adhan. Ilmu itu akan Allah letakkan adhan. Di mana ini Pak? Bukan di peci. Di mana Pak? Di pikiran kita, di dalam akal kita. Wa taratan yakunu fil lisan. Allah kadang letakkan ilmu ada di dalam lisan. Wa taratan yakunu fil kitabah wal banan. Ini yang saya dulu baca ini ngerti tulisan. Ternyata zaman sekarang artinya lebih luas. Kadang Allah meletakkan ilmu itu fil kitabah, dalam tangan, menulis kitab dan sebagainya itu. Wal banan, ternyata banan itu artinya apa? Jari jemari. Sekarang orang itu bisa punya ilmu yang baik ataupun ilmu yang jahat di dalam jarinya. Dulu mungkin mesin ketik ada tuyuk-tuyuk klik. Sekarang orang bisa dengan lincahnya ngetik di dalam. Apalagi yang ibu-ibu tuh nek ngetik cepet apa lambat gitu. Ngetik kalau ibu-ibu pernah lewat cepet mana Pak? Nah, wa hikmiyan, walampiyan, warosmiyan. Artinya ilmu itu ada di pikiran, ucapan dan tulisan termasuk jari jemari kita. Nah, mudah-mudahan dengan ini masih banyak saya tafsirnya, tapi cukup 3 ayat ini dan mudah-mudahan pemahaman kita terhadap perintah Iqra bismi rabbika tadi semakin mendalam dan semakin bisa kita amalkan. Insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya masih punya hadiah untuk 3. Saya punya pertanyaan, mudah-mudahan seperti di UI kemarin, yang angkat tangan setengah masjid. Siapa? Yang pertama yang berat dulu. Ada tadi perintah Allah untuk membaca Bismi Rabbika dengan nama Allah dengan penuh keimanan. Diperintah objeknya minimal ada 3. Kita kan suruh membaca, berarti harus ada yang dibaca. Yang bisa lengkap maju ke depan pakai mic, baca boleh, hafal lebih baik. Kalau baca saya kasih 1, kalau hafal saya kasih 2. Ya, silakan bisa angkat tangan dan maju. Oh iya, Maju, suruh maju. Duduk saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pembahasan tadi, saya akan mencoba untuk yang pertama, kita wajib membaca ayat-ayat Al-Quran yang berasal dari kita wajib membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Yang kedua, ayat-ayat yang ada di seluruh alam semesta, baik yang ada di langit, baik ada yang di bumi. Kemudian yang ketiga adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang ada di ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dan dari zaman ke zaman. Mungkin seperti itu Pak. Jadi yang pertama ayat Quran dengan hadis Nabi, tambah ibu dan bukti dari kebenaran. Jadi banyak itu. Yang kedua ayat-ayat kauniyah di alam dan di diri kita, di langit dan bumi. Yang ketiga ayat dalam peristiwa-peristiwa pergantian zaman dari hari ke hari, waktu
Bapak-bapak ini tadi nggak baca itu Pak. Hafal alhamdulillah. Kita kasih satu apa dua Pak? Dua. Dua itu 50 tambah 50. Satu lagi untuk bapak-bapak. Kayaknya untuk pusing-pusing Pak. Tidak mikir nama Pak. Pertanyaan oleh bapak-bapak satu aja. Mohon bisa dibacakan ke depan sini pakai mic surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Angkat tangan dulu. Bapak-bapak, mas-mas, adik-adik silakan. Moderator juga boleh kalau mau bapak-bapak. Saya katakan enggak. 1, oke, bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbuka al-akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Satu ya Pak. Yang pertama, tak kira 100.000 dari 50.000 Pak. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini karena sudah jam 7. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Sekaligus saya mohon pamit mau pulang ke rumah minggu belum pulang. Ya, mohon maaf atas kekhilapan dari kami dan seluruh kebenaran al-haqqu min rabbika nasrullah wa basyiril mu'minin dan akan syukur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.